Halo, saya Sabrina bersama rekan-rekan grup 4. Pada era digital saat ini, persaingan bisnis e-commerce semakin ketat. Perusahaan tidak hanya berlomba mendapatkan pelanggan baru, tetapi juga harus mampu mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Salah satu tantangan terbesar dalam bisnis digital adalah churn rate, yaitu kondisi ketika pelanggan berhenti menggunakan suatu layanan atau platform. Churn rate menjadi perhatian penting karena kehilangan pelanggan dapat berdampak langsung pada penurunan pendapatan dan loyalitas pengguna. Bahkan, mempertahankan pelanggan lama umumnya jauh lebih hemat dibandingkan mencari pelanggan baru. Sebagai ilustrasi, pada sebuah platform e-commerce, sekitar 20% pelanggan dapat berhenti menggunakan layanan dalam 3 bulan pertama apabila pengalaman dan kebutuhan mereka tidak terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami perilaku pelanggan secara lebih mendalam melalui pemanfaatan data analytics. Dengan analisis data, perusahaan dapat mengetahui pola perilaku pelanggan, memprediksi risiko churn, hingga menentukan strategi yang tepat untuk meningkatkan loyalitas pengguna. Dengan analisis data, perusahaan dapat mengetahui pola perilaku pelanggan, memprediksi risiko churn, hingga menentukan strategi yang tepat untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Untuk memahami permasalahan churn rate tersebut lebih lanjut, pembahasan akan dimulai dari analisis data pelanggan dan faktor penyebab churn yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo, saya Hilda Zelina. Saya akan menjelaskan bagaimana perusahaan memahami kondisi churn dan penyebabnya melalui analisis data. Tahap pertama ada descriptive analysis, yaitu analisis data historis untuk mengetahui apa yang sedang terjadi pada pelanggan. Melalui analisis ini, perusahaan dapat melihat pola churn seperti penurunan jumlah pelanggan aktif, menurunnya frekuensi transaksi, serta segmen pelanggan yang paling rentan berhenti menggunakan layanan. Sebagai contoh, pelanggan yang tidak melakukan transaksi selama lebih dari 30 hari cenderung memiliki tingkat churn yang lebih tinggi. Selanjutnya, perusahaan menggunakan diagnostik analitik untuk mengetahui mengapa churn tersebut terjadi. Hasil analisis menunjukkan bahwa churn dipengaruhi oleh beberapa faktor utama seperti pengalaman pengguna yang kurang optimal, pengiriman yang tidak konsisten, serta penawaran yang kurang relevan dengan kebutuhan pelanggan. Tahap ini membantu perusahaan memahami akar masalah churn secara objektif dan berbasis data. Setelah kondisi penyebab churn berhasil diidentifikasi, langkah berikutnya adalah memprediksi pelanggan yang berpotensi mengalami churn, yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Halo, saya Ahmad Munajat. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan bagaimana perusahaan memprediksi pelanggan yang berpotensi mengalami churn. Setelah mengetahui kondisi dan penyebab churn, perusahaan masuk ke tahap prediktif analitik. Analisis ini digunakan untuk memprediksi pelanggan yang memiliki kemungkinan tinggi untuk berhenti menggunakan platform di masa depan. Dengan menganalisis tingkat aktivitas pelanggan, riwayat transaksi, serta interaksi pelanggan dengan aplikasi, perusahaan dapat mengidentifikasi resiko churn lebih awal. Sebagai ilustrasi, pelanggan dengan tingkat interaksi yang rendah dan jarang membuka aplikasi memiliki resiko churn yang lebih tinggi. Pendekatan ini membuat perusahaan dapat bersikap proaktif dalam mempertahankan pelanggan sebelum churn benar-benar terjadi. Berdasarkan hasil prediksi tersebut, perusahaan kemudian dapat menentukan strategi dan solusi yang paling tepat untuk mempertahankan pelanggan. Halo, nama saya Adbek. Saya akan menjelaskan bagaimana perusahaan menentukan solusi sekaligus merangkum keseluruhan strategi yang telah dibahas. Berdasarkan hasil prediksi tersebut, perusahaan menentukan tindakan melalui prescriptive analytics. Strategi yang dapat diterapkan antara lain penawaran yang dipersonalisasi, program loyalitas, serta rekomendasi produk yang disesuaikan dengan perilaku pelanggan. Sebagai contoh, pelanggan yang jarang bertransaksi dapat diberikan voucher khusus atau rekomendasi produk yang sesuai dengan minat mereka. Selain itu, perusahaan juga memanfaatkan cognitive analytics seperti chatbot berbasis kecerdasan buatan, sistem rekomendasi otomatis, serta analisis sentimen pelanggan untuk meningkatkan kualitas interaksi dengan pelanggan. Melalui penerapan 5 jenis data analytics ini,
perusahaan dapat mengelola churn rate dengan lebih terarah serta membangun pengalaman pelanggan yang positif. Dengan pengalaman pengguna yang relevan dan personal, perusahaan mampu meningkatkan loyalitas pelanggan meskipun dalam konteks simulasi e-commerce. Oleh karena itu, penerapan analitik data menjadi faktor penting dalam meningkatkan loyalitas dan retensi pelanggan dalam bisnis e-commerce. Demikian, terima kasih.